Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau dunia ini tuh sebenarnya jauh lebih terhubung daripada kelihatannya? Nah, ternyata di balik semua kesibukan kita sehari-hari, ada semacam cetak biru universal yang nggak kelihatan. Berdasarkan buku Dots and Lines, kita akan coba bongkar jaringan-jaringan tersembunyi yang menghubungkan semuanya. Mulai dari lingkaran pertemanan kita, sampai cara kerja otak kita sendiri. Coba bayangin ini, penulis buku ini, Anthony Bonato, lagi ada di Toronto Carnival dikelilingi lebih dari 1 juta orang. Tiba-tiba, klik, kayak ada saklar yang nyala di kepalanya. Dia sadar, dia itu bukan cuma ada di tengah kerumunan orang. Dia ada di dalam sebuah jaringan sosial raksasa yang gak kasat mata, di mana setiap interaksi, bahkan senyuman sekilas, itu adalah sebuah koneksi. Pengalaman itulah yang ngasih dia sesuatu yang dia sebut lensa jaringan. Sebuah cara pandang yang benar-benar baru. Ini bukan soal kabel atau jalan raya ya. Ini soal koneksi tak terlihat yang ternyata mengatur hampir semua hal di sekitar kita. Yuk kita coba bedah konsepnya. Jadi sesimpel titik dan garis. Jadi, apa sih sebenarnya jaringan itu? Ternyata konsep intinya super simpel. Jaringan itu cuma sekumpulan titik, kita sebut aja simpul, dan garis yang menghubungkannya, yang kita sebut sisi. Titik ini bisa apa aja, bisa orang, bisa halaman web, atau bahkan sel di otak Anda. Nah, garisnya itu cuma interaksi di antara mereka, itu aja. Kita ambil contoh gampang deh, Facebook. Anda dan teman Anda itu adalah 2 titik atau simpul. Nah, garis yang nyambungin kalian berdua itu ya status pertemanan itu sendiri. Kalau ada orang yang nggak Anda kenal, dia itu titik lain, tapi yang nggak ada garis yang nyambung ke Anda. Konsep sesederhana ini ternyata jadi kunci buat memahami sistem yang luar biasa rumit. Dan disinilah bagian yang paling bikin takjub, skala dan universalitasnya. Struktur dasar titik dan garis yang sama ini berlaku untuk sekelompok kecil lumba-lumba yang isinya cuma 30-an, sampai, lihat ini, 130 triliun halaman di internet. Gila kan? Bahkan otak Anda sendiri itu jaringan raksasa dengan 86 miliar neuron. Semuanya ternyata ngikutin aturan main yang sama. Tapi penting nih buat diingat, nggak semua jaringan itu diciptakan sama. Coba deh bandingin jalan raya sama rute penerbangan. Kebanyakan kota kan punya jumlah koneksi jalan raya yang mirip-mirip aja ya, tersebar cukup rata. Tapi kalau penerbangan, beda cerita. Sebagian besar bandara cuma punya sedikit koneksi, tapi ada beberapa bandara hub raksasa yang punya ratusan koneksi. Nah, ini perbedaan krusial dalam struktur jaringan. Ada yang merata, ada juga yang didominasi sama segelintir pemain besar. Oke, jadi kita udah ngerti apa itu jaringan. Sekarang, pertanyaan besarnya, gimana cara kita menganalisisnya? Gimana kita bisa mengukur semua koneksi ini buat nemuin pola-pola yang tersembunyi di dalamnya? Anda pasti pernah dengar soal 6 derajat pemisahan kan? Idenya kan kita semua ini terhubung satu sama lain lewat rantai pertemanan yang panjangnya cuma 6 orang. Tapi coba tebak, menurut studi dari Facebook, angka sebenarnya jauh lebih kecil. Rata-rata cuma ada 3,5 teman yang misahin Anda dari siapapun di platform itu. Wow, dunia ini ternyata lebih kecil aja dari yang kita kira. Nah, ini adalah contoh sempurna dari yang namanya properti dunia kecil. Ini prinsip dasar yang bilang bahwa bahkan di dalam jaringan yang super besar sekalipun, jarak antara 2 titik acak itu ternyata pendek banget. Inilah ide di balik konsep 6 derajat pemisahan yang terkenal itu. Dan fenomena ini tuh ada di mana-mana. Mulai dari game buat menghubungkan aktor manapun ke Kevin Bacon, sampai cara kerja jaringan listrik kita, atau bahkan di dalam jaringan saraf seekor cacing yang super sederhana. Dunia kita, baik secara sosial maupun biologis, ternyata benar-benar kecil dan terhubung erat. Selain ngukur jarak, analisis jaringan juga bisa bantu kita nemuin komunitas. Ini adalah kelompok-kelompok titik yang saling terhubung erat. Anggap aja kayak geng di sekolah. Mereka lebih sering ngobrol satu sama lain daripada sama orang di luar geng mereka. Nih, ada contoh dari dunia nyata. Waktu para peneliti menganalisis kata kunci dalam tweet-tweet Donald Trump, mereka nemuin pola yang konsisten banget. Kata-kata itu selalu ngumpul ke dalam 5 komunitas topik utama. Dan ini bukan hal aneh loh, pola serupa juga kelihatan di cuitan politisi lain. Ini nunjukin gimana analisis jaringan bisa menyederhanakan data yang super besar jadi gambaran yang jauh lebih jelas. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan penting berikutnya. Kalau setiap orang itu titik dalam jaringan sosial, gimana cara kita tahu siapa yang paling berpengaruh? Pertanyaan inilah yang tanpa kita sadari jadi cikal bakal lahirnya Google.
Jawabannya adalah PageRank, algoritma jenius di balik Google. Anggap aja setiap link dari satu halaman web ke halaman lain itu kayak sebuah suara atau vote. Halaman yang paling penting itu bukan yang dapat suara paling banyak, tapi yang dapat suara dari halaman-halaman penting lainnya. Jadi, satu suara dari situs berita besar itu jauh lebih berharga daripada, katakanlah, 100 suara dari blog-blog kecil. Dan di sini kerennya, PageRank itu bukan cuma buat internet. Algoritma yang sama persis udah dipakai buat ngasih peringkat tim olahraga, buat menganalisis interaksi protein di dalam sel kita, dan bahkan buat mengidentifikasi siapa pemimpin dalam sebuah jaringan konflik. Konsepnya benar-benar universal. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Mari kita lihat beberapa tempat yang paling gak terduga di mana jaringan ini muncul yang ngebuktiin betapa mendasarnya cetak biru ini. Siap-siap aja, beberapa contoh ini mungkin bakal bikin Anda kaget. Siap buat yang seru-seru? Ternyata matematika bisa loh ngasih tahu kita siapa yang sebenarnya megang kendali di acara TV kayak Survivor. Gimana caranya? Gini, setiap suara untuk menyingkirkan seseorang itu dianggap sebagai panah yang menunjuk dari satu pemain ke pemain lain. Dengan memetakan semua panah ini, peneliti bisa ngelihat aliansi-aliansi yang tersembunyi dan nemuin pemimpin yang diam-diam ngendaliin permainan. Bahkan kalau dari luar mereka kelihatannya nggak menonjol. Bahkan lebih gila lagi, dalam analisis karakter di serial Game of Thrones, ilmu jaringan berhasil mengidentifikasi Sansa Stark sebagai tokoh sentral yang super penting jauh sebelum alur ceritanya bikin itu kelihatan jelas. Kenapa? Karena dia sering jadi jembatan yang nyambungin kelompok-kelompok karakter yang beda-beda. Analisis jaringan udah melihat pengaruhnya yang bakal datang sebelum kita semua sadar. Oke, kita pindah ke teka-teki klasik. Gimana caranya menjaga setiap sudut galeri seni dengan jumlah kamera sesedikit mungkin? Jaringan punya solusi yang elegan banget. Pertama, bagi denah galeri jadi jaringan segitiga-segitiga. Kedua, warnai setiap sudut pakai salah satu dari 3 warna. Dan pastiin nggak ada 2 sudut yang nyambung punya warna yang sama. Terakhir, dan ini dia bagian jeniusnya, Anda tinggal taruh kamera di sudut-sudut dengan warna yang paling sedikit dipakai. Beres, seluruh galeri langsung aman. Jadi, apa artinya semua ini buat kita? Kita udah lihat gimana lensa jaringan ini bisa mengungkap pola di media sosial, di acara TV, bahkan dalam teka-teki geometri. Mari kita simpulkan dengan melihat gimana cara pandang baru ini bakal ngebentuk masa depan kita. Intinya begini, jaringan itu bukan cuma alat bantu. Ini adalah cara berpikir yang baru. Selama berabad-abad, kita pakai angka buat menghitung dan pakai bentuk buat mengukur ruang. Nah sekarang, kita punya cara ketiga buat memahami dunia, dengan melihat koneksi. Ini bikin kita bisa melihat keteraturan dalam sistem yang tadinya kelihatan acak banget. Dan ini punya dampak nyata yang sangat kuat. Contohnya di dunia perbankan, analisis jaringan bisa bantu melawan pencucian uang. Algoritma bisa secara otomatis nemuin kelompok-kelompok akun yang mencurigakan karena sering banget transaksi satu sama lain. Terus, sistem bakal nyari pola aneh, misalnya uang yang dikirim muter-muter dalam lingkaran dan akhirnya balik lagi ke akun awal. Nah, itu tanda bahaya besar yang susah banget ditemuin pakai cara biasa. Jadi, kita balik lagi ke awal, ke karnaval tadi. Sebuah saklar udah nyala di kepala penulis, dan semoga sekarang juga nyala di kepala Anda. Pertanyaannya sekarang buat Anda. Sambil Anda menjalani hidup, jaringan tersembunyi apa yang bakal mulai Anda perhatikan? Mungkin di tempat kerja, di komunitas Anda, atau bahkan dalam hobi Anda. Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda.